abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara hadirin jamaah Masjid Al-Mujahadah yang sama-sama mencari rahmat Allah. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dan kita pun bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang digandrungi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat ke-18, dan tadi juga kita salat berjamaah subuh. Saya baca surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk ligod, hari esok, untuk hari akhirat. Dalam kesempatan ini terdahulu kita telah melakukan pelatihan pemusalaran zanazah. Yang pertama kita telah mengetahui teori-teorinya, dan saya katakan bahwa ilmu itu sering kita dengar, apalagi di zaman yang canggih seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik ya, cara pengurusan jenazah itu sudah keluar, sudah banyak ya, langsung dengan prakteknya. Namun ada beberapa perbedaan itu tidak permasalahkan karena semuanya pun punya dalil begitu. Kita langsung saja kepada pokok permasalahan. Jadi secara teori kemarin kita sudah membahas bahkan sebelum kematian, tanda-tandanya kematian, sampai dengan bagaimana kita mengurus jenazah semaksimal mungkin sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah dan baik. Itu kita harapkan. Jadi yang pertama ya tentunya kita tidak luput dari situasi dan kondisi ya, apalagi sekarang ditambah dengan kondisi pandemik COVID-19. Sebenarnya penyakit menular itu bukan hanya COVID ya, banyak seperti liver, paru-paru juga itu bisa menular. Kok kenapa dulu bisa ditangani begitu. Wallahu alam ya mudah-mudahan ini bisa cepat selesai permasalahannya sehingga syariat Islam tentang masalah pengurusan jenazah ya ini tetap istiqomah sesuai dengan ajaran al-Islam begitu. Tapi tak usah khawatir, pemerintah pun telah mengatur sedemikian rupa ya, apalagi kalau kita tidak ragu dengan yang namanya Rumah Sakit Al-Islam ya, tentunya dia sudah diberikan pelatihan. Kalau di lain itu saya kurang paham ya, artinya sesuai dengan ajaran Islam tentunya ya namanya juga Rumah Sakit Al-Islam ya, kita serahkan kepada ahlinya lah begitu untuk menjaga kekhawatiran. Tapi kalau yang normal-normal saja kita bisa ya, tapi itu untuk menguatkan kita sebenarnya. Dulu sebelum ada COVID juga banyak penyakit-penyakit menular. Tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kalau saja kita mengikuti syariat Islam, insya Allah Allah akan menolong. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kita ya. Begitu. Biasanya wallahu a'lam ya, karena kita sudah kemarin secara teori, ini guyonnya gitu. Kalau yang suka ngurusin jenazah itu panjang umur biasanya. Karena kalau nggak ada yang ngurusin jenazah nanti siapa yang ngurusin kalau pendeknya umur,
begitu. Terus apa yang perlu dipersiapkan ya dalam memandikan jenazah? Kita tidak berbicara rumah sakit lagi karena rumah sakit mah sudah lengkap. Yang ini kita lingkungan swasta istilahnya, supaya kita bisa mandiri begitu ya. Karena banyak juga orang yang meninggal itu tidak di rumah sakit ya, tapi ada yang meninggalnya di rumah. Biasanya kalau untuk meyakinkan dia panggil dokter atau si jenazah itu dibawa ke rumah sakit untuk meyakinkan dia sudah meninggal ataupun belum begitu. Karena kalau di rumah juga kalau sudah meninggal jangan langsung terlalu cepat ya. Ya kalau prosedur rumah sakit kalau nggak salah gitu ya, itu 2 jam setelah meninggal baru bisa dibawa ke kamar mandi atau bisa dirawat. Apalagi COVID ini lebih lama begitu. Jadi kita sementara diperintahkan untuk dipercepat, tapi ya cepatnya itu tentunya dengan tata tertib. Jangan terlalu cepat juga, jangan juga terlalu lambat begitu. Nah setelah meninggal misalnya ya, ini di rumah lah untuk kita misalnya di rumah. Jadi sebaiknya bapak-bapak itu sudah menyiapkan dari sekarang itu kain kafan seperti ini lengkap begitu. Karena Rasulullah itu bagusnya kain kafan itu dari harta yang meninggal yang dia cari selama ini. Nah tapi masjid biasanya itu sudah lengkap. Ya, karena saya katakan kemarin bahwa fungsi masjid itu paripurna, ya, bukan hanya tempat ibadah seperti sholat, pengajian dan lain sebagainya. Semua sentra ibadah, sentra kemaslahatan umat, sentra tarbiyah pendidikan. Jadi masa sih areal tanah seperti ini paripurna? Maksudnya itu pemikirannya itu ada di dalam masjid. Kalau kita mungkin mau punya sekolah, ya, masjid ini menuangkan bahwa masjid itu paripurna, sentra tarbiyah, pemikirannya bisa kita kumpulkan dana, kita bisa beli tanah di mana, ya, perguruan Al-Mujahadah misalnya gitu, ya, insyaallah ya. Nah jadi apalagi yang dianggap masalah yang besar dan kecil ya, karena jarang ini dilakukan, yaitu kain kafan. Jadi masjid juga sudah punya kain kafan dan saya kemarin kalau nggak salah bukan satu malah punya stok ya gitu. Jadi meskipun stoknya banyak, bapak-bapak ibu-ibu jangan mau juga cepat-cepat begitu ya. Itu sudah ditentukan sama Allah. Cuman kita persiapan ya, sudah ada kain kafan begitu. Nah kalau bapak ibu di rumah tidak punya persiapan kain kafan, itu bisa menggantinya gitu ya, menggantinya ya. Berapa ini DKM beli diganti ya, mungkin ibu bapak melihatnya di masjid mah mahal misalnya ya ikhlaskan sajalah kalau misalnya mahal. Kalau murah ya alhamdulillah ya, karena juga ada biaya operasional lainnya ya, insyaallah kalau kita niatkan yang baik begitu ya gitu. Nah apa yang terlebih dahulu kita lakukan dalam pengurusan jenazah? Kalau secara tertulis begitu ya, kan memandikan dulu baru mengkafani. Secara praktek itu harus kapan terlebih dahulu disiapkan ya, jadi si mayit itu tidak lama pas dimandikan kain kafannya belum siap, jadi terlalu lama gitu. Jadi oleh karena itu idealnya berbarengan. Nah kita bisa lihat situasi rumah ya. Kalau rumahnya tipe 21 atau tipe-tipe yang lebih besar, itu pun sangat sederhana sekali untuk memandikan mayit. Nah pengalaman saya biasanya kalau di rumah itu dimandikannya di garasi. Kalau di garasi kita harus punya tabir ya, kain untuk menutupi jenazah. Oleh karena itu kemarin saya bincang-bincang dengan seksi sosial Al-Mujahadah, tabir ini kita harus punya ya.
Tabir punya menutupi aja, ya minimal 2x3 lah begitu sekeliling, misalnya atau 4 begitu ya, yang efektif begitu. Nah, setelah itu yang ingin mengangkut jenazah ke tempat pemandian, ke gerasi itu, ya, karena kan biasanya kalau tempatnya sempit itu, tempat yang bekas mayit itu untuk persiapan kain kapan. Jadi pas mayit dibawa ke tempat pemandian, baru kita menyiapkan kain kapan. Oleh karena itu ya minimal 2 lah, begitu, minimal 2. Ada yang nanti mengurus jenazah ke pemandian. Nah, yang satu lagi ahlinya mengurus kain kafan, gitu. Nah, yang mau memandikan ya istilahnya sudah pakai peralatan, ya. Kalau ini APD lah gitu ya, sarung tangan, ya masker. Ya saya pernah cerita pengalaman dulu itu ya, waktu masih aman-aman saja, pakai masker ini agak peka, sensitif buat keluarga gitu. Biasanya sebenarnya bagus begitu ya, harum-harumnya tidak tercium begitu. Kalau pakai masker agak mending lah ketimbang terbuka. Saya dulu terbuka karena itu tadi, karena apa ya, sosial kemasyarakatan biasanya gitu. Dulu, oleh sekarang sudah bisa pentingnya itu masker, ya, gitu. Jadi kita kenal masker biasanya cuma di rumah sakit, gitu ya. Lihat, wah pakai masker, dokter pakai masker, di luar enggak. Nah sekarang bagus, jadi pakai masker biasa, ya pakai alat lah gitu ya. Nah ini merupakan ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu tadi dari kekhawatiran penularan, ya, khawatir. Saya sebenarnya pernah undang, cuman satgas ya, nggak tahu. Sini ada Pak Dokter juga, mungkin bisa nanti ngobrol-ngobrol. Jadi saya pernah undang satgas Provinsi Jawa Barat, ya. Itu saya bertanya tentang itu karena ada juga ilmuwan ataupun ulama yang berkomentar bahwa COVID itu 5 jam inangnya sudah mati. Jadi maka virusnya mati. Sama seperti itu tadi mungkin ya, istihadnya dengan paru-paru, liver dan lain sebagainya, sehingga kita berani begitu. Tapi alhamdulillah ya, saya mungkin ya kalau dihitung-hitung udah 100 mayat lebih pernah memandikan, alhamdulillah sehat begitu. Dengan penuh keyakinan kita lakukan karena Allah. Nah, setelah kita memakai peralatan itu ya, bagusnya ada sepatu bot begitu. Itu disediakan di masjid untuk yang memandikan, yaitu tadi minimal 2 lah minimal. Gitu. Kalau di rumah ada sepatu bot bekas, kalau kita bertani pakai aja nggak apa-apa. Gitu ya. Sarung tangan, terus jas hujan tuh yang 10 ribuan bisa kalau murah gitu ya. Ada kan yang plastik begitu. Bila kalau di rumah sakit saya lihat celemek agak tebal itu plastiknya. Gitu. Kalau itu sudah siap yang mau memandikan, mayit itu diangkat ke tempat pemandian. Di masjid kita ada kan tempat pemandian ya. Nah biasanya itu yang suka diangkut bolak-balik dari masjid ke rumah. Nah, jadi modifnya saya juga belum lihat sih. Kepalanya agak ke atas begitu. Setelah ke tempat pemandian, yang satu orang lagi mengurus kain kafan, mengerjakan kain kafan. Tapi kalau ada ahlinya satu orang, begitu ya, taruh aja mayitnya itu di tempat pemandian, yang ahlinya itu mengerjakan kain kafan, gitu ya. Nah, jadi untuk praktek ini saya sebenarnya butuh biar dia betul-betul ingat gitu, ahli gitu. Kalau bisa ibu-ibu juga agak maju, 3 orang. Jadi kita bisa lihat. Siapa? Ada yang mau 3 orang? Maju ke depan. Biar bantuin saya juga maksudnya.
Ya boleh, 3 orang lah biar bantuin saya. Jadi kain kapan itu beda-beda, ya. Nah ini kemarin sudah saya buka. Ini lebarnya 150. Lebarnya 150, cukup lah. Ada yang lebarnya 240, itu namanya kain spray. Iya, kain spray boleh, itu lebih bagus, lebih halus. Ya, tapi ya kita kata Rasulullah yang sederhana aja lah. Nah ya, yang 240 itu di sini dipotong 2. Kalau ini dipotong 2, badan kayak saya nggak akan cukup, nggak akan ketutup. Maksudnya begini nih, gini, tuh nggak akan cukup setengahnya kalau saya. Ya kalau ada yang lebih gendut ya nggak bisa, nggak ketutup. Jadi sunnahnya itu 1 lembar harus menutupi. Nah kadang-kadang ada orang yang menyiasati itu silang. Ada yang menyiasati silang jadi lebar gitu. Nah bagusnya jangan begitu. 1 kain bisa menutupi tubuh gitu. Nah ini bagus, 150 lebarnya, bisa ketutup insya Allah begitu. Nah terus sunnah Rasulullah itu 3 lembar, ya, 3 lembar. Kalau misalnya mau pakai baju, yang selembarnya bikin aja baju. Tapi kalau misalnya kainnya lebih, nggak apa-apa, tambah juga nggak apa-apa. Ya, karena Rasulullah juga kalau yang umroh itu biasanya cuma 2 lembar, pakai kain umroh aja. Kain umroh kan 2 lembar. Nah ini ada 5 meter. Nah 5 meter ini 5 meter ya. Ini 10 meter. Jadi kalau saya hitung pas bener. Jadi kalau 10 meter, kalau badannya tinggi seperti saya 175, itu minimal harus dipotong 200 cm, artinya 2 meter. Kalau 10 meter dibagi 2 meter, 5 helai. 5 helai ya? Yang 3 pakai, nah yang 2 itu bisa buat baju apa, pengikat dan sebagainya. Begitu. Nah kita praktekkan 2 meter saja, ya. Atau ada yang lebih kecil biar ngirit. Nah nggak apa-apa ya, kita ke sana Pak, dibagi 5 dulu. Ada meteran ya kemarin? Meteran ada nggak? Mana kira-kira 2 meter? Ini lantai berapa meter? 60 ya? 60 jadi kalau 2 meter 2 meter dibagi 60, 3 lantai 6 180 segini Pak. Itu Pak. Ya, yang 3 sini Pak. 1 1 1 3 seginilah. Nah, ini kurang lebih 2 meter. Kalau saya ini cukup. Ya. Sana Pak. Nah. Ya. Ini berapa ini? Ini berapa? 3. Hah? Tadi mana tadi? Oh ini 2 meter, mana 2 meter? Lupa. Hilang lagi. Itu ya 2 meter ya. Baru 2. Nah itu 3. Nah mengguntingnya pas ya, biar praktis. Gini aja. Jadi biar cepat gitu. Digunting begini. Udah Pak, lepas lagi. Ya, lepas lagi. Nah ini sudah 5 helai. Setelah 5 helai, ya kita potong. Jadi kalau kain kapan nggak perlu dipotong gunting itu, kita giniin bisa.
Sebelum ini tali dulu Pak. Ini pegang dulu supaya cukup 3 helai. Coba praktek. Udah pas Pak ya. Nah ini 3 helai. Oh jadi 4 ya. Ini itu berapa Pak? 3, 4. Nah 4. Jadi yang ini kita butuh tali ya, 5 tali untuk mengikat mayit. Ya samalah segitu ukurannya, sekitar segini. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. 1, 2, 3. Nah terus kan kalau banyak begini, itu yang mengerjakan suka lupa. Ya, kalau lupa diingatkan, Pak talinya belum gitu. Nah talinya ini buat tali pengikat. Nah coba praktek. Nah ini untuk ikat di atas kepala, ini di bawah tangan, ini di paha, satu lagi untuk di betis, satu lagi ya, oh belum. Ini ya. Sebelum kita memandikan ke mana namanya, ke kamar mandi tadi, kita harus jaga kerahasiaan mayit, ya, kemaluannya juga jangan sampai terlihat. Kita siapkan, sebenarnya nggak banyak sih, ginilah. Nah, ini dilipat bagi 3 boleh, bagi 2 boleh, ya. Kalau sudah kan mayit meninggal, kalau dia masih pakai baju, ya, dibawa ke kamar mandi yang digerasi itu ya, yang untuk pemandian mayit. Terus kalau seandainya belum dilepas bajunya, ya, makanya kemarin dijelaskan itu bagusnya di rumah sakit, dilepasnya juga nggak apa-apa. Ya, di rumah sakit ada pempes, ada apa segala macam, bisa dibuka di situ, tutup saja pakai kain batik, ya, dibungkus. Nanti di rumah nggak sulit. Kalau di rumah belum nah biasanya nggak panik gitu ya, yang keluarga yang meninggal itu, jadi belum sempat diapa-apakan, bawa ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi, tutup di sini. Nah, ditutup di atas kemaluannya gitu, biar nggak kelihatan. Biasanya digunting pakaiannya itu, dibuka, biar cepat dibuka. Jadi itu jangan sampai ada yang terlihat. Begitu. Oleh karena itu sebelum memandikan ini disiapkan. Nah, kalau ada yang katanya harus pakai celana, nah, kita bikin celananya. Nah, celananya diukur. Ini kan udah sebadan, tuh, ya. Nah, ini lebih kalau begini.
Nah ini kita bisa panjangnya. Nah ini lebarnya. Nah ini kalau tukang jahit lebih lihai kalau bikin celana. Kan gini Pak. Nah ini buat atas. Nah yang ini buat bawah. Kita bikin buat ceritanya buat masukin kaki gitu. Cuman ini nggak bisa nggak bisa pakai sendiri, jadi harus kita pakaikan. Dan dibikin aja ini coak Pak. Tuh kan udah kayak celana kan. Nah gitu. Kalau misalnya kegedean ya bisa dikecilin gitu. Kalau misalnya mayatnya kecil. Nah terus biar ngikatnya nggak susah, bikin pengikat di sini lobangnya gitu ya. Kita lobangin aja nggak apa-apa. Kita lobangin. Kita lobang. Nah ini lobangnya. Oh ini kurang. Sini. Kita kasih tali. Coba minta ini dipotong lagi talinya. Kurang 1. Tuh ini sudah hampir habis 4 lembar Pak. Potong. Udah habis 4 lembar. Jadi kalau yang mau menggunakan 5 lembar kurang. Jadi ini sudah pas menurut saya. DKM Al-Mujahadah sudah menyiapkan kain kapannya pas, insya Allah ya. Ini kurang lubangnya. Nah, kita bikin tali. Nah, jadi celananya ini ada yang dipakai di kamar mandi atau nanti di sini gitu. Bagusnya di sini biar kering. Gitu. Cuman ini kain penutup ini harus di kamar mandi. Nah, terus ada lagi yang pakai baju. Nah, jadi harus dipotong lagi 1 lembar. Makanya itu kalau misalnya 3 helai itu akan kurang. 5 lembar akan kurang. Nah, kalau perempuan misalnya pakai kerudung, wah ini kelebaran nih kalau kerudung ya. Tapi nggak apa-apa. Biar mudah mengerjakannya. Ini segi 4 aja. Ya, dipotong. Bener gitu? Salah? Bener? Ya ginilah kira-kira. Mana ini ya? Dah dipotong. Nah itu potong. Ya itu sebentar. Terus itu kerudung sudah, tinggal baju misalnya ya. Bajunya juga samalah segini ya. Kalau perempuan agak panjang. Samalah segini baju. Nah ini sisanya buat sarung. Sarung juga jangan terlalu panjang.
Nah, segini. Nah, ini ada sisanya, mungkin buat bendera apa bisa, gitu. Nah, ini yang 3 lembar kita pasang dulu, pasang. Ini Pak DKM. Ya. Mana yang satu lagi? Komplit. Oh, jangan-jangan kepotong. Potong. Hah? Kepotong ya? Salah motong. Itu panjang nggak, Pak? Wah, tadi salah potong ya, kepotong. Ya, jadi ini anggap aja 3 lembar. Anggap 3 lembar ya. Kalau enggak nanti yang praktek tidurnya di sini yang agak pendek. Nah, ini misal 3 lembar, Bu. Tadi sama ya, tadi salah motong. Enggak disisain dulu 3. Ini 3 lembar. Ini juga lebarnya kurang. Yang itu kalau nggak salah. Nggak apa-apa lah, udah cukup. Ini contoh, pokoknya yang jelas ini 3 lembar. Yang sama lebar. Kan ini lebarnya kan bisa terus ya. Nah, setelah itu kita pasang untuk sarung dulu. Nah, ini sarungnya nih. Sarung, padahal ya kecil. Ini yang dimaksud dengan 5. Ada berpendapat ulama termasuk ini yang 5 itu. Jadi kain 3 lembar, sarung dan baju gitu. Jadi 5 lembar. Terus kerudungnya? Nah. Oh ya, kepalanya di sana. Ini terbalik berarti ya, betul. Nah, begitu Pak, kalau misalnya ada 2 atau 3 orang bisa mengingatkan yang segi ini. Segi apa namanya? Nah, ini untuk ini ya. Untuk sarung di bagian kaki gitu. Terus oh ya, celemek. Nah, ini di bagian perut atas. Nah, gitu. Nah, terus baju. Ini ya bajunya ya. Nah, bajunya kita kasih lubang di leher. Punten Pak, itu gunting. Nah, ini buat leher. Nah, digitu aja bolong. 4. Nah, ini leher segini cukup. Untuk mudah mengancingkannya, ini digunting bagian depan. Jadi, wah, si mayit nggak bisa pakai sendiri, kita yang makein, jadi kitanya mudah. Nah, jadi makainya gitu nanti. Ini baju dulu, baru celemek. Nah, ini sekitar sinilah kalau ini kepala, ini kurang mundur. Nah, terus baru kerudung. Mana yang? Oh, ini pendek ini. Tadi yang bujur sangkar.
Padahal udah dipotong kan? Hah? Oh dipasang ya? Gak apa-apa, ini cukup. Ini dipotong lagi aja biar persegi 4. Ya, ibu-ibu karena lihai masang kerudung, jadi kerudungnya segi 4. Nah, digitukan. Ini taruh di kepala. Gitu. Ini sudah selesai. Tinggal kita menunggu mayit. Nah, terus itu ada kapas. Kapas kalau selebar ini nggak akan muat untuk menutupi. Oleh karena itu disobek. Kapasnya itu disobek-sobek, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal, begitu. Yang agak tebal nanti di bawah punggung. Yang prioritas itu badan yang bersentuhan, seperti ketiak di sini, ya, di selangkangan sini 2. Jadi yang bersentuhan, kalau yang lainnya terbuka nggak jadi masalah. Bagusnya tertutup semua. Nah. Jadi disobek-sobek. Oleh karena itu sediakan kain yang bersih, kertas, koran pun yang baru nggak apa-apa, koran. Jadi kalau tempatnya sempit enak dikupas, ditaruh di koran, tutup lagi koran gitu. Karena waktu juga gitu. Nah kalau itu sudah siap kapasnya, baru kita bisa memandikan. Nah memandikan, meskipun kita pakai sarung tangan, lebih enak lagi nanti pakai lagi kain untuk membersihkan kotoran. Jadi bikinlah 4 atau 5 gitu. Ya, ini contoh. Yes. Nah 5, 6 boleh segini. Ini untuk membersihkan kotoran. Dipakainya begini, Bu, Pak. Dilibatkan di telunjuk tangan gitu ya. Nah ini lebih enak. Ke telinga, ke kemaluan, ke hidung, korek-korek kuping. Nah, kotor ganti, buang, kotor ganti, buang. Gitu. Jadi siapkan ini dulu dengan tadi itu penutup kain. Nah, setelah di kamar mandi kita bawa peralatan yang untuk memandikan. Begitu, kalau digotong, mandikan, tadi digunting. Nah, sekarang siap untuk memandikan. Ya. Nah, memandikan, ada yang mau ini praktek di sini? Enggak dibuka bajunya, Pak Slamet. Kenapa kita nyuruh Pak Slamet biar selamat? Maaf Pak Slamet bisa tidur di sini aja, jangan di situ dulu. Nah ini ceritanya di kamar mandi. Tidur ya tidur. Nah di kamar mandi. Kalau ini belum dibuka bajunya, ya, bajunya belum dibuka, ini ditutup dulu. Nah gitu. Baru kita buka. Ya, setelah dibuka semuanya, bersihkan kotorannya. Itu belum termasuk memandikan mayit, bersihkan kotorannya dulu. Ya, hidung, misalnya mata, kalau ada tai mata, belek namanya. Telinga, kalau ada tai telinga, dikorek, dibersihkan, bersihkan saja semua. Makanya yang enak tuh dibagi 3, imamnya di tengah, yang ngikutnya di sebelah kiri. Jadi imamnya di sebelah utara, sebelah barat, nanti sebelah sana, gitu. Nah nanti di situ udah ada yang ngebantuin, sudah bersih atas dan bawah, kuku juga ya, ada yang kotor-kotor dibersihkan. Nah
Terus tinggal membersihkan ini tempat buang air besar. Caranya, maaf Pak Selamat, agak berdiri, nanti diangkat sama kita. Jangan terlalu itu, segini aja nih. Nah, segini. Terus diusap pelan-pelan aja perutnya. Ya, sambil dikocorin air di sini. Ya, agak dibuka ke sini. Nah, dibuka, ya, biar keluar kocor. Nah, terus tidur lagi. Nah, masih begitu tadi, dibersihkan, ya, dengan ini. Itu lebih bersih, ya, ketimbang pakai sarung tangan saja atau kapas cepat rusak. Makanya pakai kain begini diikat tadi. Nah, gitu. Karena kita punya orang jarang begitu atau nggak pernah, jadi asa risih. Ini justru keberanian. Bersihkan. Sebelum tadi kita ngangkat, saya lupa, itunya dulu bak ada 3 ya kan, air terisi air bak 3, yang satu dicampur air barus kalau ada air barus ya dan sejenisnya, yang kedua air bersih, yang ketiga air bidara ya, barus air bidara. Nah, yang pertama tadi nyiram air putih biasa supaya basah, terus kita bersihkan, terus sudah begitu baru kita memulai memandikan mayit. Doanya mudah, Bismillahirrahmanirrahim saja, dan didahului yang sebelah anggota wudhu, itu maksudnya sebelah kanan. Sebelah kanan itu sebelah barat dari Pak Selamat ini, sebelah kanan. Ya, dibersihkan tangannya dulu, tangannya terus sampai ke muka, terus baru kaki, ya. Setelah itu gulingkan dia ke sana. Nah, pas gulingkan ke sana, ini bagian yang kanan yang dibersihkan, ya, bersihkan terus pakai sabun, pakai biasa, ya. Nah, setelah itu baru bagian kiri sebelah sana sama seperti itu. Dibalikan ini. Tuh kan jadi gampang. Nanti susah. Harus bertiga mungkin yang ini harus dipegang, gitu. Bersihkan. Nah, udah gitu sudah selesai. Yang terakhir, ya, pakai air bidara itu, terus pakai kapur barus. Ya, kalau kapur barusnya itu masih berbentuk bulat gundu gitu, kelereng seperti kelereng, hancurkan dulu bagusnya. Ya, ini biar lembut. Dan itu terakhir, ya. Pakai handuk. Biar kering. Kalau nggak kering ya, maaf, nanti setelah dikapani suka basah. Gitu, suka basah. Jadi takut fitnah juga. Jadi kering, ya, kering. Nah, kalau perempuan, kalau rambutnya panjang itu harus dikepang 3. Perempuan biar nggak sulit, dikepang 3 terus nanti disatukan, begitu. Nah, tadi bak, kapur barus, air bidara dan air bersih. Terus sediakan ember kotor itu tadi. Misalnya baju belum dilepas dari rumah sakit, kita gunting biar cepat, masukkan ke ember yang kotor itu. Atau kalau ada yang sudah ada kreseknya, masuk kresek. Kalau dari rumah sakit atau di rumah yang sakitnya lama, itu suka udah pakai pempes juga, masukkan ke situ. Ya, nanti kalau kotorannya semua sudah ke situ, tinggal diikat, dibuang ke tempat sampah. Tadi kita sudah memandikan sampai kapur barus, ya. Nah, ini juga kalau masih ada kapur barusnya nggak apa-apa, disebarin kapur barus. Ya, setelah kapas, kapur barusin lagi nggak apa-apa. Nah, setelah masuk, udah gitu, barulah Pak Selamat ini digotong, ya, ke tempat sini. Sekarang Pak Selamat pindah ke sini, jangan digotong. Ya. Nah, kalau perempuan langsung, kalau laki-laki, kalau ada yang pakai baju aja lah, begitu, ya. Nah, jadi makain bajunya begini aja, Bu, tuh.
Jadi kan gampang, kalau belum digunting susah. Nah begitu. Ya, celana sama segitu, tinggal diangkat, dipakai begitu. Nah terus tinggal pembungkusan, teknis pembungkusan. Jadi kalau mau kuat, tuh ya ini pas selamat aja kayak kurang nih, tadi belah 2 meter. Jadi dilebihkanlah 2 meter. Coba Pak Selamat agak mundur ke sini. Nah, tuh, ya, kayaknya kurang ini. Nah, jadi ininya dirapatkan, ini dirapatkan. Teknisnya gini Bu. Nah, ini ditarik. Oh ini mah ini ya sarung ya. Ini sarung. Nah ini sarung. Nah, begitu saja. Nah, tinggal pembungkusannya, teknisnya. Jadi ini ditarik gitu tuh, set. Jadi kenceng. Ditarik berdua. Tuh, jadi tidak bergerak. Tuh. Terus yang sebelah sini. Nah. Nah, teknisnya begitu aja. Kenceng ini, lebih kenceng. Nah, ini kurang panjang ini tadi ya. Nah. Tuh. Nah, udah. Kan mudah. Kalau yang lain tinggal mengikuti biasanya sebelum dibawa yang atas nggak ditutup. Jadi tutupnya ya keluarga takut ada yang mau lihat gitu. Jadi segini. Ini nanti ditarik bisa ketutup. Jadi kencang diikat dengan kain. Jadi ini saja. Terus siapkan aja kain kapan untuk di muka, jangan dipasang dulu. Tapi kalau udah nggak ada yang ditunggu, langsung aja pasang. Ya, jangan sekarang. Pemakamannya belum disiapin. Nah, setelah itu, kalau seandainya masih ada yang ditunggu, itu suka pakai kerudung yang agak jarang. Maksudnya supaya jangan ini dengan binatang, laler apa enggak gitu. Namanya kan bangkai, bau gitu. Jadi itu. Nah, terus kalau sudah ditutup, diikat. Cara pengikatannya lagi bukan begini. Bukan di sini, tapi di sebelah barat timur. Jadi ngikatnya di sini. Nah, 1. Gini aja. 2. Jadi nanti di kuburan dibukanya nggak susah. Kadang-kadang lupa nggak ada yang bawa gunting. Nah, semuanya sama seperti ini di sebelah sini. Jadi kan nanti kalau di pemakaman itu begini Pak Selamat posisinya. Tidur gitu. Posisinya begini. Jadi ini tinggal dibuka. Nanti di makam dibuka, ini nggak diikat terus. Biar bisa keluar kali. Nah, dibuka. Biasanya dicabut juga. Nah, terus kemarin dalam teori saya lihat di Bulughul Maram itu dimasukkan dari bagian kaki. Jadi dari sini 3 orang, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Jadi pas sudah semuanya masuk, tinggal dikebawahin, begitu. Kasih bantal tanah sama yang benar-benar itu untuk mengganjal, maksudnya biar si mayitnya nggak begini lagi. Jadi tetap ke sini, begitu. Nah setelah diganjal seperti itu, jadi yang di makam itu setelah di kuburan, setelah begini nih, misalnya 1, 2, 3, saya di bagian kaki, itu diusahakan mentok ke tanah, biar nanti nggak sulit, ya. Maka sudah harus siap ke tanah. Nah terus masukkan. Yang bagian sana diusahakan langsung mukanya ditanahin.
biar nanti nggak digeser-geser gini lagi gitu. Nah jadi posisinya kakinya nanti ini tanah, jadi begini kakinya, nempel ke tanah, yang ini nempel jidat atau hidungnya ke tanah, diganjal. Setelah itu pakai papan padung ditutup, dikuburkan. Nah ini sudah melangkah ke sholat jenazah. Nah dalam sholat jenazah biasanya seremonialnya kalau misalnya di masjid begitu, bagusnya di masjid saja Pak. Misalnya pelepasan lah begitu. Kalau di sana bisa panas, terus juga cuacanya kurang bagus. Kalau di masjid kan bersih. Nah misalnya ada ketua DKM nyambut, ya mewakili warga, kan nggak semua mengantar, ya bahasanya karena kesibukan mohon maaf jamaah kami, warga kami tidak bisa mengantarkan atau tidak bisa membantu, namun ada salamnya dan doa semoga almarhum diterima iman Islamnya begitu. Nah terus ada sambutan keluarga, misalnya kalau sambutan keluarga itu ini terima kasih, mohon maaf, utang piutang, ya. Kalau belum bayar nggak bisa disolatin, gitu. Jadi harus urusan hutang piutang beres begitu, ya. Nah setelah itu ya, nah bagusnya keluarga itu biasanya ya kalau keluarga itu takziah biasanya suka ada cuti, manfaatkan itu. Kalau misalnya belum ada masalah waris, bereskan masalah waris. Di kita kadang-kadang tabu Pak Bu ya, kalau meninggal ngurusin masalah harta itu tabu, padahal bagus itu. Jadi di rumah juga tidak sepi, menggembirakan begitu. Karena ancaman berat juga kalau waris itu tidak dibagi dengan adil, itu neraka hukumnya gitu. Misalnya apa? Wah, Pak Tito laki-laki misalnya ya, dibagi 2, yang perempuan harus juga 2. Nah itu menurut kita adil, 2-2. Menurut Allah nggak adil. Jadi menurut Allah adil itu Pak Tito 2, adiknya misalnya kalau ada yang perempuan itu 1,5. Pak Tito 1, adiknya yang perempuan 0,5, kakaknya juga 0,5 meskipun kakaknya. Nah itu adil menurut Allah. Nah misalnya udah selesai secara kekeluargaan. Kasihan Pak Tito mah geus beunghar, ya kakakna adina rada kurang mampu, maaf misalnya ya. Pak Tito mau memberi itu di luar waris. Kasih Padahal terhitungnya mungkin nanti Pak Tito dihitung-hitung dapatnya 1 juga kurang. Adiknya bahkan lebih, itu di luar waris. Bagi dulu waris, mumpung masih ada keluarga kumpul. Kan kalau udah keluarga sukses mah wah di mana-mana Pak, susah ngumpulnya. Biasanya takziah itu 3 hari, gitu. Nah, terus pengalaman saya di warga begitu, warga juga harus peka, tolong menolong. Kalau seandainya, kalau di saya di sana ya sudah disosialisasikan misalnya. RT 1 ada yang meninggal. Nah warga RT 1 itu bawalah aqua, bawalah makanan begitu ya. Biar nanti yang nunggu itu di situ nggak ragu dia makannya kalau kita punya kesepakatan. Ya, bilang saja bukan nggak menerima dari keluarga si mayit. Ya, takut pahalanya cuman dapat pisang goreng doang. Boleh makan, boleh nggak apa-apa. Misalnya ya. Bapak takziah ke rumah saya, ataupun bukan hanya mayit, yang si sakit juga, kalau saya suguhin air dari keluarga si korban, itu pahalanya itu aja, pahalanya air minum, pahalanya kalau kita makan pisang goreng, itu pisang goreng, di sisi Allah nggak dapat apa-apa. Jadi dibiasakan kalau ada kena musibah kita bawa makan sesuatu, nanti kalaupun kita makan sendiri, insya Allah pahalanya masih mengalir. Begitu. Ya bila perlu masak di RT 1 itu. Ya, kalau misalnya jauh gitu, dari mana Pak? Dari Bogor keluarganya, atau
keluarga bukan, kalau keluarga nggak jadi masalah. Kalau bukan keluarga, ayolah makan di saya misalnya, atau di situ sudah ditempatin makan. Wah capek itu Pak penguburan, pengalaman saya capek, letih sekali. Habis dari pemakaman begitu ya. Itu kalau misalnya berhubungan di malam hari, menurut sunnah Rasulullah nggak boleh memakamkan. Kalau dia janabat, ya junub, nggak boleh memakamkan. Ya, karena berat itu di dalam kuburan bisa lemes, nggak bisa naik lagi, berat. Ya, jadi sekalian gitu. Ya, nah jadi itu kain kafan, memandikan, mensalatkan sampai dengan seremonialnya. Ya, boleh saja nggak apa-apa. Sambutan singkat saja. Yang paling pokok terima kasih, mohon maaf, ya, terima kasih, mohon maaf dan doanya hampir sama sebenarnya itu. Nah, cuman kalau keluarga duka, hutang piutang jangan lupa disampaikan, ya. Boleh nanti ada RT, ada RW, sambutan nggak jadi masalah. Cuman harus mengerti singkat, 5 menit, paling panjang 3 menit juga nggak apa-apa. Nah setelah itu dibawa ke pemakaman, langsung dimakamkan. Nah setelah itu ada penutupan lah begitu. Nah penutupan. Nah setelah penutupan kalau nanti ada baca doa silahkan lanjutkan. Nanti sudah bisa pada pulang. Saya beri kesempatan, ada pertanyaan? Mayatnya udahlah. Ya, kayaknya betah. Udah ya Pak Selamat ya gitu. Sekarang pertanyaan, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya itu tadi istilahnya dimulai dengan bagian wudu, bukan mewudukan. Enggak. Jadi bagian kanan saja dulu. Bagian wudu itu kan kita mulai dari kanan tangan. Nah, dari tangan dulu diairin. Terus ke muka bersihkan. Karena kan sudah bersih. Sebenarnya kita memandikan mayit itu sudah bersih dari kotoran. Kan tadi kan membersihkan dulu kotorannya. Nah, setelah dibersihkan kotoran, baru kita mulai memandikan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wudu dari tangan ke atas, terus ke muka. Ini kanan aja dulu. Nah, terus digulingkan. Nah, baru bagian kiri. Selesai gitu. Kalau kita berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu, udah selesai. Kalau mayit enggak, bismillah jadi mulai mandikan. Praktis gitu. Cuma beratnya memandikan mayit itu, mayitnya susah disuruh. Itu aja yang susah. Kalau yang masih hidup, coba angkat ketiaknya, angkat gitu. Kalau mayit harus dibantu, makanya harus diangkat ketiaknya gitu. Terus kalau sudah dibungkus begitu, baru dikasih minyak wangi kalau ada minyak wangi di kain kafan. Oh ya, ini ada ini apa ini? Minyak ya? Atau air bidara? Nah kalau ini campuran bidara, masukkan ke air bidara. Nah ini kapur barus ini kalau kata saya kurang, ya. Kalau kemarin ada juga yang sudah dijual, sudah bubuk, ada itu kapur barus. Kalau mau praktis, kalau ini diulek dulu, ya. Nanti kalau kita mau masak cabai, rasa kamper. Kalau nggak bersih ulekannya gitu. Nah terus ini ada penitih. Penitih itu untuk itu aja, samak. Jadi setelah kapannya sudah ditutupi, terus samaknya pakai penitih, gitu. Itu biasanya kalau mau diangkat. Kalau masih begitu nggak apa-apa, samak ditutupi aja dengan kain. Nah, kalau sudah dimandikan dan dikapani begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya sibuk boleh menyolatkan. Kalau ada yang mau ngaji, ngajikan, gitu. Tapi kalau belum dimandikan nggak bisa disolatkan. Ngaji juga ada yang ragu gitu, karena belum bersih. Jadi oleh karena itu cepat-cepat dibersihkan supaya ada yang memandikan, mendoakan dan lain sebagainya. Udah aman.
Jadi tinggal dibawa ke pemakaman begitu. Ya. Jadi dimaksudnya dalam hadis itu bukan diwudukan tapi bagian wudu. Ya, silakan. Kain apa? Oh ya, terus? Iya, boleh keramasin, dibersihin. Mandi aja kayak mandi junub kita. Dibersihin kan dibersihin, keramas. Jadi yang nama membersihkan jangankan kotoran kepala, kotoran dubur aja itu dibersihkan. Ya maksudnya yang sekecil apapun dibersihkan. Jadi dalam Al-Quran itu yang disebut manusia itu hina, ya. Itu memang hina, kotor. Dari atas sampai dengan bawah itu kotoran semua. Bahasa kasarnya ya, kalau saya bahasa kasar itu tai. Atas misalnya ya. Di sini ada rambut. Ada pori-pori rambut kan. Terus keluar jadi tai apa namanya? Ketombe. Sini ada lubang mata keluar jadi tainya apa namanya? Cile atau belek gitu. Kesini lagi sama gitu ya, di telinga sampai dengan ke bawah. Jadi hina, kotor. Jadi itu dibersihkan semua. Jadi dikeramasin. Ya, dari sini tadi kan keramasin kepala sudah semua, air bidara. Nah itu sudah tidak kiri kanan lagi, udah semuanya itu. Jadi kanan terus kiri baru keseluruhan. Keramasin, ya, disabunin, dibilas pakai air bersih, terakhir pakai air kapur barus, terus baru dipakai handuk. Kenapa? Enggak. Jadi boleh nyalain api, masak boleh. Boleh, masak boleh. Iya, nanti kan mungkin justru yang di rumah kadang-kadang memang kalau secara psikis gitu ya, emang ada kurang enak makan. Tapi makan nggak apa-apa, keluarga. Cuman maksudnya tidak untuk disuguhkan kepada tamu. Ya, kalau ibu masak jengkol, nanti ada yang takjiah mau ngebantuin makan jengkol, pahalanya cuman jengkol aja. Gitu maksudnya. Kalau disuguhin aqua ya aqua saja. Oleh karena itu perlu kerjasama antara RT dan DKM dengan RW, seluruh pihak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jadi jangan inilah pagentrok-gentrok, harus ada kerjasama. Bukan hanya masalah zanazah, ya, masalah zakat, infak, sedekah juga begitu, seperti itu. Begitu. Jadi semua yang namanya masalah ibadah, masjid itu harus mempelopori. Kan semua kehidupan gitu. Sebenarnya amaliyah Islam itu di masjid itu sedikit. Kita sholat paling lama kalau sholat Jumat 30 menit atau 1 jam. Keluar itu coba sampai ke asar aja 3 jam. Itu amaliyah, masih ibadah. Jadi jangan anggap bahwa yang namanya ibadah itu di masjid saja. Justru di luar masjid itu paling banyak ibadah. Gitu. Kita dituntut Allahu Akbar, terus isi-isinya itu di luar masjid. Di luar masjid juga Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Begitu. Satu lagi ada? Ya. Oh ya. Jadi kalau ada gigi palsu kita tahu dan mudah dibuka, yang palsu-palsunya buka aja. Ya, misalnya pakai wig, dibuka wignya. Gigi dibuka, ya. Nah, kalau yang susah janganlah. Ya takut merusak mayit. Merusak. Kalau gigi palsu masih ini, Pak, masih mudah. Kalau spiral, wah itu susah itu kalau bukan ahlinya ya. Kayak spiral ibu-ibu, ya itu idealnya harus dibuka. Tapi kalau sulit tak usah. Gigi pun begitu, nggak usah, nggak apa-apa. Ya.
Kalau wig mah gampang, tinggal dijambak aja. Gitu. Ya, terakhir. Ya itu tadi, ada kain yang bersih, dilibet, gosok aja. Ya nggak perlulah pakai sikat gigi. Ya, pakai kain gini aja. Jadi ini kainnya jangan satu biji dipakai buat keseluruhan, jangan. Ya, makanya kita potong beberapa kali, hidung bersih, buang gitu. Ya. Enggak, gitu aja biasa aja pakai karet. Enggak usah pakai karet, diikat aja pakai rambutnya. Iya, gitu aja, jadi nggak berantakan. Disisir, nggak apa-apa disisir, ya. Di betel kayak di begini kayak nggak apa-apa, sisir penting rapi. Perempuan dikepang gitu. Nah terus saya tadi lupa apa tadi masalah kain, aduh lupa saya tadi. Jadi begini aja, teori yang kemarin disampaikan itu ada di Pak Deden, bisa di copy, sudah Pak ya, udah disebar Pak ya. Nah itu bisa dilihat, maksudnya kita sama-sama itu bisa saling mengingatkan. Ya, saya sedih kalau misalnya ada yang meninggal itu sepi sekali begitu. Memang secara sunnahnya jangan terlalu disebarkan secara wah apa gitu. Jadi menurut sunnah mah di masjid nggak boleh mengumumkan kehilangan barang dan kematian. Sunnahnya. Jadi kalau misalnya di masjid mengumumin kematian, bilang saja nanti di masjid jam sekian ada sholat jenazah, gitu. Pada jam 9 almarhum ibu ini tempat tinggalnya di gini, jadi tahu. Jadi jangan innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal gini, idealnya nggak boleh. Ada kehilangan jam tangan gini, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kehilangan langsung aja ke DKM lapor saya kehilangan gitu, HP apa gitu, jangan diumumkan. Nah kalau kita juga nemu barang di apa namanya di masjid ke DKM, ini ada orang mungkin ketinggalan HP misalnya gitu, nanti yang berasa kehilangan tanya, oh nanti kalau ada yang kehilangan HP dia gitu ya. Wallahu alam. Konon kabarnya para ulama mengingat itu merupakan di masjid itu nggak boleh yang sedih-sedih, apalagi kalau kehilangan, ya. Disangkain di masjid aja banyak pencoleng, penjamret dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin aibnya begitu. Nah, sama dengan kematian juga. Jadi teknisnya mengumumkannya ada sholat berjamaah jenazah, begitu. Atau kalaupun tidak ada sholat jenazah diadakan di rumah. Itu kan teknis sebenarnya gitu. Saya rasa cukup dulu ya karena sudah agak siang. Nanti nomor saya kalau memang dibutuhkan ada di Pak Deden, bisa konsultasi atau sampaikan ke DKM, nanti kita bisa dialog, tanya, terus berkembang ya, ilmu itu berkembang. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada nilai kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.